Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani alhamdulillah wa iyyakum, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di jalur yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yang kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita pagi hari ini. Mulai dari nikmat sehat, nikmat aman, kemudian juga nikmat yang terbesar dari nikmat yang ada, yaitu nikmat hidayah di atas Islam. Maka inilah sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita atau menjadikan kita sebagai seorang muslim. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat yang besar ini, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilih siapa yang layak dan pantas untuk mendapatkan nikmat ini. Maka sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat ini, maka kita harus mempertahankannya dan berusaha untuk memegangnya sampai kita mati atau kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani a'adzalillah wa iyyakum. Semoga juga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau atau mengikuti mereka hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari mereka. Ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan di usul salasah dalam bab terakhir, pengertian tentang tauhid. Kemarin kita sudah sampai pengertian tentang tauhid, ya, bahwa tauhid itu adalah sesuatu yang dilayani atau diibadahi secara berlebihan, atau yang diikuti, ditaati dalam diikuti, ditaati dan dicintai secara berlebihan, itulah tauhid. Nah, tauhid diambil kata-kata dari kata tughyan atau melampaui batas. Sesuatu yang melampaui batasan dari hak, batasi dari sesuatu, maka itu dinamakan tauhid. Dan tauhid yang menurut syariah adalah sesuatu yang ditaati, dicintai dan diikuti selain dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan secara berlebihan tentunya. Nah, ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, kita sampai pada khotimah tentang anwa'ut tawaghit, macam-macam jenis atau macam-macam tauhid, ya, macam-macam tauhid. Untuk memperjelasnya, maka Syekh Muhammad menjelaskan atau memberikan contoh tentang tauhid itu apa. Karena tauhid itu sangat banyak. Sebagaimana beliau berkata, at-tawaghitu katsirun. Tauhid itu sangat banyak. Wa ru'usuhum khamsatun. Ya, dan kepala dari tauhid itu ada 5. Jadi beliau tidak menyebutkan satu persatu tauhid, tapi beliau menyebutkan 5 kepala dari tauhid, ya, 5 kepala dari tauhid. Nah, ini ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, ini bukan berarti tauhidnya punya 5 kepala, ya. Maksudnya tauhid yang terkuat atau tauhid yang besar pengaruhnya pada manusia, atau yang banyak di sekitar kita, atau yang sering ada di sekitar kita, itu maksudnya ru'us, ya. Ra'sun, kepala atau induknya. Atau bisa juga semua kembali ke sana gitu. Karena tauhid kayak gitu. Maksudnya setiap tahun pasti ada yang seperti itu. Nah, ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, katakan at-tawaghi itu kasirun. Tauhid itu sangat banyak. Wa ru'usuhum khamsatun. 5 kepalanya itu ada 5. Pertama, iblisu la'natullah
Wa man ubida wa huwa radin. Yang pertama iblis, ini tagut yang pertama. Yang kedua wa man ubida wa huwa radin, sesuatu yang diibadahi dan dia ridha atas peribadatan kepada dirinya. At-tawaghid alladziina yantabiqu 'alaihim hadha at-ta'rif kullu ma'budun aw matbu'un aw muta'un katsirun. Tagut yang dimaksud dalam permasalahan ini adalah yang sudah diketahui bahwa sesuatu yang kullu ma'budun, sesuatu yang diibadahi. Jadi tagut itu ma'budun, kullu ma'budun, setiap yang diibadahi. Au matbu'un, atau sesuatu yang diikuti. Au muta'un, atau yang ditaati. Katsirun, sangat banyak. Ya, tagut itu sangat banyak, kata Syekh Fauzan, ya, sangat banyak. Karena kalau pengertian tagut itu adalah kullu ma'bud, sesuatu yang diibadahi, sesuatu yang al-matbu', yang diikuti, au muta', atau yang ditaati. Maka sangat banyak sekali sesuatu yang diibadahi, diikuti, ditaati, ini sangat banyak sekali. Walakin ru'usahum khamsatun, tapi kepalanya ada 5. Ya, kepalanya ada 5. Siapa itu? Yakni akabirahum khamsatun. Maksudnya kata Syekh Fauzan adalah yang terbesar. Taghut yang terbesar, yang bisa jadi dia ada di sepanjang masa. Ya, kalau taghut itu jumlahnya banyak, tapi yang terbesar itu ada 5, atau ru'usahum, kepalanya itu ada 5. Bukannya taghut punya 5 kepala ya, tapi yang terbesar, taghut yang terbesar itu ada 5. Awal iblis la'natullah alaih. Yang pertama adalah iblis tentunya. Taradahullahu wa ab'adahu an rahmatihi bisababi annahu imtana'a anis sujudi li Adam. Allah Subhanahu wa taala mengusirnya dan menjauhkannya dari rahmatnya karena dia menolak sujud kepada Adam. Wa asallaha azza wa jalla wa takabbara. Ya, dia bermaksiat kepada Allah, wa takabbara, dan sombong. Wa qala, dia berkata, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Maksudnya, aku lebih baik dari Adam. Kenapa aku harus sujud kepada Adam? Sedangkan aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min narin, kau menciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Ya, dari tanah. Fa asa amarallah. Maka iblis ini bermaksiat dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau mendengar perintah Allah atau tidak mau melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalah itu. Ya apa? Iblis juga gitu ya. Dia menggunakan logika akalnya untuk melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika menurut dia perintah Allah tidak masuk akal, maka dia tinggalkan. Padahal sudah jelas itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah jelas perintah dari Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis itu untuk sujud kepada Adam. Ya. Tapi dia membangkang akalnya, wa takabbara, dia berbuat sombong, ya, wa takabbara, fala'anahu Allah azza wa jalla, maka Allah melaknatnya, ya, maka Allah melaknatnya, wa tarada wa ab'adah, mengusirnya dan menjauhkannya, wa summiya iblis kila li'annahu ublisa minal khurmati, yakni yai'asu minar rahmah. Dinamakan iblis itu karena dia ublisa minar rahmah, jauh dari rahmat, ya, yakni yaisu minar rahmah, ya, dia dijauhkan dari rahmat atau dari kasih sayang, ya. Fal mublisu huwa al yai'asu minasyai'. Mublis itu maksudnya sesuatu yang dijauhkan, yang dihindari, dijauhkan, ya. Fa iblis la'natullah ra'sut tawaghid, dan tentu tidak diragukan lagi iblis ini adalah taghut yang paling besar, ya, dia adalah taghut yang terbesar.
Li'annahu walladhi ya'muru bi'ibadatin ghairillah. Karena jelas si iblis ini mengajak orang beribadah kepada selain Allah. Wa huwa ya'maru bittiba'i ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengajak orang-orang untuk mengikuti selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi ya'muru bi ta'ati ghairillah bitahlil wat tahrim. Iblis juga ini yang mengompori, mengajak orang untuk mengikuti selain hukum-hukum mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara halal dan perkara haram. Fa iblis huwa masdarus syarr wa huwa ra'sut tawaghi. Maka iblis ini adalah tempat kembalinya semua keburukan, ya. Dia adalah taghutnya, dia kepala taghut dari semua taghut yang ada, ya. Jadi adalah taghut dari segala taghut yang ada. Nah, ikhwani a'adhanillah wa iyyakum. As-sani, yang kedua, ya tadi yang pertama adalah iblis, ya. Iblis itu taghut yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah man ubida wa huwa radin, sesuatu yang diibadahi dan dia suka. Dia senang. Dia ridho atas penghambaan diri manusia kepada dirinya. Ay ubida wa huwa radin bi'ibadatin nasi lahu fa huwa taghut. Maka siapa saja yang rela dirinya dijadikan Tuhan, dia dihormati secara berlebihan melampaui haknya, kemudian dia senang dengan penghambaan manusia kepadanya, ketika dia lewat orang menunduk, ketika dia lewat orang sujud, di depan fotonya dia melihat orang merendahkan dirinya, ya kan, atau sujud, kemudian khusyuk, tadarru, ya. Nah, ini orang-orang yang ini adalah taghut seperti ini, ya. Dia sesuatu yang senang diibadahi dan dia ada sesuatu yang diibadahi dan dia senang atas peribadatan itu, ya. Amma man ubida wa huwa ghairu radin bidzalika fala yadkhulu fi hadha. Adapun orang yang diibadahi tapi dia enggak suka dia diibadahi, dia tidak termasuk itu. Ya, nah ini yang menjadi perbedaan, ya, antara taghut dan bukan ketika diubida yang diibadahi. Karena apa? Karena Isa alaihissalam ubida min dunillah. Nabi Isa diibadahi, ya. Nabi Isa diibadahi, tapi Nabi Isa tidak ridha dia diibadahi, ya. Begitu juga walakinnahu ghairu radin bidzalik. Tapi dia tidak suka dia diibadahi, ya. Tidak suka dia diibadahi. Kemudian wa ummuhu wa Uzair wal awliya was salihuna min ibadillahi la yarduna bihadza. Begitu juga dengan Uzair, Uzair, kemudian Nabi Isa. Begitu juga orang-orang soleh, para wali. Mereka tidak ridho diibadahi. Mereka tidak ridho dan mereka tidak suka diibadahi. Tapi manusia banyak mendatangi mereka dan beribadah kepada mereka. Sedangkan para wali dan orang-orang soleh ini tidak ridho diibadahi. La yarduna bihadza. Mereka tidak ridho terhadap perilaku manusia terhadap mereka yang menempatkan mereka pada tempat-tempat yang berlebihan, ya, melebihi dari maqam yang semestinya, ya. Ini yang ikhwan yang adzalillah wa iyyakum. Faman ubida wa huwa ghairu radin bidzalik fa innahu la yusamma taghutan, ya. Maka mereka tidak termasuk taghut. Nabi Isa, wali, orang saleh, Maryam, Uzair, ya. Ini tidak termasuk taghut. Kenapa? Mereka tidak ridho diibadahi, walaupun mereka diibadahi oleh manusia banyak. Ya, kalau mereka masih hidup, mereka akan menolak itu. Ya. Walidzalika lamma anzalallahu qawlahu innakum wa ma ta'budu min dunillahi hasaba jahannama antum laha waridun. Kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala hasaba jahannam, akan dikirim ke neraka jahanam antum laha waridin, dan kalian betul-betul menyaksikannya, ya, akan betul-betul melihatnya, ya. Nah, farahal musyrikun wa qalu nahnu na'budul masih wa na'budu idzan hum ma'ana finnar. Orang-orang musyrik yang beribadah kepada Nabi Isa, kepada Maryam, kepada orang-orang saleh, kepada para wali, mereka senang
Mereka beranggapan bahwa nahnu na'budul masih wa na'budu. Kami beribadah untuk Masih, Al-Masih atau Isa putra Maryam. Nah, kalau mereka tidak akan mungkin masuk surga. Mereka tidak akan mungkin masuk neraka, kata mereka. Idzan hum ma'ana finnar. Kalau seandainya mereka dikatakan tagut, kita juga akan sama-sama di neraka, katanya. Kata mereka gitu kan. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. La yasma'una hasisaha wa hum fima ishtahat anfusuhum khalidun. Dalam surat Al-Anbiya ayat 101 dan 102, ya. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu, ya, bagi mereka apa-apa yang dari kami, ya, balasan kebaikan, ulaika anha mub'adun, ya, yang mereka menjauhi hal-hal seperti itu. La yasma'una hasisaha wa hum fi ishtahat anfusuhum khalidun, ya. Wa hiya al-ayatul akhar wa qalu alihatana khairun am huwa, ya. Mereka berkata, itu orang dalam ayat-ayat yang lain, mereka berkata alihatana khairun am huwa, Tuhan-Tuhan kami lebih baik atau dia yang lebih baik, gitu kan. Ya'nuna Isa ibnu Maryam, ya. Jadi tentang mereka orang-orang Nasara mengatakan bahwa mereka berkata alihatana khairun am huwa, Tuhan-Tuhan kami yang lebih baik atau dia yang terbaik, yakni ya'nuna Isa ibnu Maryam alaihissalam. Ma darabu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnaha masalan li bani Israil. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ingin membantah Allah Subhanahu wa ta'ala. Membantah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dengan mengatakan bahwa sembahan mereka lebih baik daripada dia, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan in huwa illa abdun. Nabi Isa itu bukan apa-apa, dia hanya sekedar hamba. An'amna alaihi, kami memberi nikmat kepadanya. Wa ja'alna masalan li bani Israil, kami menjadikan dia masalan li bani Israil. Wa huwa Abdullah, maka Isa ibnu Maryam itu adalah Abdullah. Wa la yarda an yu'badu min dunillah, dan dia tidak ridha diibadahi selain Allah, ya. Bal ba'asahu Allahu bi inkari dzalik, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus dia untuk mengingkari hal seperti ini. Mengingkari hal seperti ini, ya. Nabi Isa berkata, "Ma qultu lahum illa ma amartani bih." Wahai Allah, aku tidak memerintahkan kepada mereka kecuali apa yang telah kau perintahkan kepada aku. Anibudullah wa rabbi wa rabbukum. Aku mengajak mereka, hendaklah mereka hanya beribadah kepada Allah saja, dan Rabb kami dan Rabb kalian, ya. Falladhi ubida wa huwa ghairu radin bidzalik la yadkhulu fi hadzal wa'id wa la yakunu taghutan. Maka ikhwan yang ada wa sekali lagi, sesuatu yang diibadahi dan dia tidak ridha atas peribadatan itu, ya, maka dia tidak termasuk taghut yang kita bicarakan. Taghut itu adalah sesuatu yang diibadahi dan dia ridha atas peribadatan kepada dirinya, ya. Lianna taghut huwa alladhi yarda bi ay yu'badu min dunillahi azza wa jalla. Jadi taghut itu adalah sesuatu yang diibadahi selain Allah dan dia ridha atas peribadatan. Kemudian ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, ya. Kita lanjutkan. Wasalis, yang ketiga, manidda'a syai'an minal ghaib, sesuatu yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib. Mengaku mengetahui hal yang gaib. Kita lihat sini. Masalan ru'usul musyrikin alladhina yad'una an-nasa ila ibadati anfusihim. Afan, yang ketiga, wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Yang ketiga, salis, wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Seorang yang menyeru agar dirinya diibadahi, mengajak orang untuk beribadah kepada dirinya. Masalah ru'usul musyrikin alladzina yad'una an-nasa ila ibadati anfusihim, seperti kepala-kepala atau pembesar-pembesar orang musyrik yang mengajak manusia untuk beribadah kepada mereka. Seperti Firaun. Firaun itu berkata, "Ana rabbukumul a'la," akulah Rabb kalian yang tinggi, ya. Begitu juga Namrud.
Wa masalah gulat as-sufiyah alladziina yad'una an-nasa ila ibadatihim hatta innahum yusuna an-nasa ay'buduhum ba'dama yamutun. Ya. Begitu juga dengan pembesar-pembesar orang sufiyah yang gulat, yang ekstrim. Ya. Sufiyah yang ekstrim. Ya. Mereka mengajak, atau pembesar-pembesar mereka, ulama-ulama mereka mengajak orang untuk beribadah kepada mereka. Ya. Mereka mengajak manusia beribadah untuk mereka, maksudnya kepada mereka. Ba'dama yamutun, bahkan setelah mereka mati. Ya. Setelah mereka mati, mereka berkata, salah satu di antara mereka berkata, "Idza u'aitukum ilal umuri fatu ilal qubur." Ya, kalau idza ayaitukum ilal umur fatu ilal quburi. Mereka seperti orang yang berkata, kalau kamu dapat masalah datangilah kuburku, kalau kamu enggak tahu. Ya. Ai idza ajaztakumul umur fa'tu ilal kuburi, atau kalau seandainya ada masalah berat pada dirimu, maka datangilah kubur saya. Wala yahulu bainakum wa baini hufnatun minat turab. Maka siapa yang datang ke kuburku, maka tidak ada halangan antara aku dengan dia kecuali hanya tanah-tanah yang menutupiku. Ya. Yusun nasa ayatu ila kuburihim. Berwasiat kepada orang supaya mereka mendatangi kubur-kubur mereka. Ini orang-orang ulama-ulama sufiyah yang gulat, yang ekstrim. Ya. Wa ya'udunahum annahum sayaqumuna bihawaijihim. Faman da'an nasa ila ibadatihi nafsihi hayyan wa mayitan fahuwa min ru'usit tawaghit. Ya, mereka mengajak manusia untuk datang atau mengunjungi kubur-kubur dia. Kubur-kubur dia, nanti kalau saya mati datangi kubur saya. Ya, atau dia bercerita tentang kehebatan-kehebatan dia. Bahwa saya begini, saya begitu, bahwa saya sudah sudah sampai derajat kasyaf, ya. Saya bisa mengerti apa yang kalian minta. Jarak aku dengan Allah hanya tinggal beberapa langkah lagi, atau sudah berhadapan dengan Allah langsung. Jadi kalian tinggal datang kepadaku, atau dia bercerita hal-hal yang gaib, yang bukan hal yang gaib, hal-hal yang menunjukkan kehebatan dia. Dia berkata bahwa saya kemarin bisa jalan di atas air, ya, atau bisa sholat di atas pohon pisang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini seperti kisah orang-orang gulatnya para sufiyah, ya. Maka siapa saja yang mengajak orang untuk beribadah kepadanya, ya, hayyan wa mayyitan, saat dia hidup maupun sudah mati, ya, hayyan wa mayyitan, fahuwa min ru'usit tawaghit, maka mereka itu adalah kepalanya taghut atau bangsa taghut. Wa kadzalika man da'an nas ila ibadati ghairihi min at-tawaghit, atau dia ngajak orang untuk beribadah kepada taghut-taghut yang lain. Ya. Wa huwa du'atu syirk, yaitu para dai-dai syirik yang ngajak orang ke kuburan untuk minta-minta di kuburan, mengajak orang untuk datang ke wali fulan supaya minta ini dan itu, ya. Dikatakan ru'usut tawaghit. Ya, dikatakan hum du'atu syirik, mereka para dai syirik. Ya. Haula'i tawaghit, mereka itulah taghut-taghut, kata Syekh Fauzan. Alladzina yazinuna asyirku lin-nas. Allazi yuzayyinuna asyirka lin-nas. Mereka memperbagus syirik di hadapan manusia. Jadi seakan-akan syirik itu jadi sesuatu yang indah, bahkan syirik dibungkus dengan peribadatan. Dengan bicara bahwa ini religi, wisata religi, pada hakikatnya kesyirikan, karena mengajak manusia untuk minta kepada kubur-kubur. Ya, tapi kita tidak katakan yang wisata religi semuanya syirik, ya. Kita katakan bahwa ketika mereka mengajak manusia untuk minta kepada kubur, ya, ketika ada masalah mereka diminta atau dianjurkan untuk datang ke kubur, nah inilah mereka taghut-taghut. Ya. Ya. Mereka adalah taghut-taghut. Yuzayyinu syirka lin-nas. Mereka membungkus kesyirikan dengan hal-hal yang indah. Wa yusammunahu bighairi ismihi, dan menamakan kesyirikan itu bukan namanya. Itu tadi dibilang. Ini kita wisata religi. Ini untuk begini dan begitu, ya kan. Jadi dinamakan dengan nama yang bukan sebenar. Wa yaquluna hadza min babi tawassul. Mereka berkata, enggak, ini cuma tawassul. Kita minta sama kubur sebagai bentuk tawassul. Aw hadza min babi syafaati wa hum katsir. Atau mereka kata kita cari syafaat di makamnya Mbah Anu.
Ya, kita mencari berkah di kuburannya wali anu. Ya, ini banyak saat ini. Gitu. Dan ini tauhid-tauhid itu yang menyeru manusia untuk mendatangi kubur-kubur. Ini tauhid-tauhid namanya. Ya, jadi kata ini termasuk mereka tauhid. Inna haula'i tawaghit. Mereka itulah kata Syekh Fauzan tauhid-tauhid. Kenapa? Li'annahum yad'una ila syirik. Karena mereka mengajak manusia kepada kesyirikan. Orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan itu tauhid. Ya, itu tauhid. Fahum yad'una ila ibadati ghairillah. Mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yusammuna bidzalika bighairi ismihi. Menamakan sesuatu itu yang bukan namanya. Wa yuzayyinu lin-nasi bisyubuhat wa zuhrufal qaul. Mereka menghias-hiasi kesyirikan dan bersilat lidah dengan ucapan-ucapan mereka. Haula'i humut tawaghit. Mereka itu tauhid yang sesungguhnya. Du'atus syirik tawaghit. Ya. Para dai syirik, mereka lah tauhid-tauhid. Wa kullu man ubida min dunillah wa radiya bidzalik, dan juga sesuatu yang diibadahi dan dia ridho atas peribadatan itu. Ya. Au da'an nasa ila ibadatihi nafsihi, atau mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Au da'an nasa ila ibadati ghairillah, atau mengajak manusia untuk beribadah pada selain Allah. Baik dia ngaku dirinya yang layak untuk diibadahi, seperti mereka mengaku saya ini wali, saya punya kehebatan ini dan itu. Kemarin hari Jumat saya sholat di Masjidil Haram, tapi sore saya sudah pulang. Mengagung-agungkan dirinya, takabbara, membesar-besarkan dirinya, seakan-akan dia itu sudah sampai derajat Tuhan. Kalau ada orang datang, cium tangan bolak-balik, dia biarkan tangan. Ya, biarkan. Kemudian orang merendah-rendah di hadapannya, sampai ruku, bahkan sampai sujud di hadapannya. Dia diam saja, nah ini tauhid. Ya. Fa'innahu minat tawaghit, ini termasuk bagian dari tauhid. Bal huwa min ru'usit tawaghit, bahkan mereka itulah ru'usit tawaghit, kepalanya tauhid, atau tauhid yang paling ini tauhid yang terbesar, ya, yaitu mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah. Du'atus syirk, para dai syirik. Ya, inilah yang dikatakan tauhid, kepala-kepala tauhid pada saat ini. Nas'alullah al-afiyah. Kita berlindung pada Allah, kita minta kepada Allah al-afiyah, kebaikan. Karena tauhid macam begini banyak beredar di kalangan kita. Ya. Bisa jadi kita pernah menjadi tauhid, ya. Baik kita memproklamirkan diri layak untuk dihormati, sampai layak untuk diibadahi, sampai dengan pengakuan kita bahwa si fulan, si anu sudah mendapatkan anu gitu ya. Nah ini ikhwan yang adzallahu wa iyyakum. Hati-hati dari sini. Nah kemudian ikhwan yang adzallahu wa iyyakum, Ar-Rabi yang keempat, man idda'a syai'an minal ghaib. Siapa yang menyeru bahwa dia mengetahui siapa yang mengaku dirinya mengetahui hal-hal yang gaib. Ya. Wa hadza yadkhulu fihi as-sihrah. Ini termasuk tukang-tukang sihir, dukun-dukun. Tentu ikhwan yang adzallahu wa iyyakum, dukun yang di sini yang dimaksud bukan dukun beranak atau dukun patah tulang. Ya kan? Yang dimaksud kita ini dukun yang tukang ramal, yang bisa melihat hal-hal yang gaib, bisa mengetahui keadaan dan kesenangan atau kebahagiaan orang. Bukan dukun ini maksudnya. Yang dimaksud dukun itu dukun yang ini, dukun yang bisa meramal. Ya. Jadi jangan salah paham. Nanti kita ngomong dukun begini loh, ini kajian mengkafirkan dukun beranak, dukun juga macam. Iya, kita juga tahu dukun itu macam-macam, tapi tentu yang dimaksud dalam dukun dalam pengertian ini adalah bukan cuma sekedar dukun, tapi orang-orang yang mampu meramal, mengaku mengetahui hal-hal yang gaib yang tidak diketahui oleh manusia, baik tentang masa depan, jodoh, rezeki dan lain sebagainya. Orang-orang yang mengaku bahwa saya tahun depan si fulan akan mendapatkan keberuntungan. Tahun depan negeri kita akan dilanda dengan kesusahan panjang. Ini tauhid ini. Ini tauhid. Ya, ini dukun. Maksudnya kita dukun adalah di dukun segini. Ya, as-sahrah, tukang-tukang sihir, dukun. Tukang-tukang sihir. Wal manjumun, ya, ahli-ahli nujum, peramal-peramal, ya. Wal kuhan, dukun-dukun, ya. Wal ramalun,
Oh, tukang ahli-ahli ramal, macam-macam ramal itu. Ada yang lihat ramal apa? Tangan, ada yang meramal dengan apa namanya teh, ya, atau meramal dengan makanan, minuman dan lain sebagainya. Ya, mereka turun ramal. Wa kullu man yad'a annahu ya'lamul ghaib. Nah, yang mereka ini mengklaim mengetahui hal yang gaib. Walaupun mereka mengatakan saya tidak mengklaim kok, saya ada yang bisiki. Nah, yang bisiki itu setan. Ya, yang bisiki itu setan dan dia menjadi tagut. Gitu. Ya, saya tidak mengaku, saya tidak mengakui hal yang gaib, saya tidak merasa bahwa saya mengetahui hal gaib, tapi saya dibisiki. Nah, tagut ini namanya kayak begini. Ya, dia bisa mengetahui hal yang gaib berarti dia tagut. Wa yaqulu lin-nasi sayahsuru lakum kadza wa kadza. Dia ngomong ke orang-orang, wah nanti kamu akan begini dan begitu. Anta sayahsuru laka sa'adah, kamu akan mendapatkan kebahagiaan nanti. Aw yahsuru laka wa yahsuru aw yahsuru laka syai'un min at-ta'ab, atau kalian akan ditimpa kesusahan-kesusahan. Aw tawafuka fi zawaj, atau kamu akan mendapatkan jodoh, ya. Wala tawafuq dan kalian tidak mendapat jodoh atau kalian akan bercerai dan lain sebagainya. Haula yad'una ilmal ghaib. Ini orang-orang yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib. Ya, orang-orang yang mengaku mengetahui hal yang gaib. Wal ghaib la ya'lamuhu illallah. Wal ghaib la ya'lamuhu illallah. Sedangkan hal yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Katakan hai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang di langit maupun yang di bumi mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan manusia, malaikat pun tidak tahu hal yang gaib. Para nabi tidak tahu hal yang gaib. Jin-jin tidak tahu hal yang gaib. Oh, jin tidak tahu yang gaib? Iya, tidak tahu yang gaib. Padahal kan mereka bangsa gaib. Iya, mereka bangsa gaib. Tapi mereka tidak tahu hal yang gaib. Apa dalilnya saja? Bukankah jin itu, bukankah ketika Nabi Sulaiman hidup, mereka, tentara Nabi Sulaiman itu dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Ya kan? Dari semua bangsa. Nah, bangsa jin tidak tahu apa yang mau dilakukan Sulaiman. Bahkan bangsa jin tidak tahu ketika Nabi Sulaiman wafat. Ya, ini menunjukkan bahwa apa? Bangsa jin tidak tahu hal yang gaib. Ya. Bangsa jin tidak tahu hal yang gaib. Sampai Nabi Sulaiman wafat pun mereka tidak tahu. Kapan mereka tahu? Mereka terus bekerja, merasa diawasi oleh Nabi Sulaiman. Sampai akhirnya tongkatnya Nabi Sulaiman dimakan oleh rayap. Nabi Sulaiman jatuh, maka bangsa jin baru tahu kalau Nabi Sulaiman itu wafat. Ini bangsa jin aja nggak tahu hal yang gaib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illa Allah." Ya, tidak ada yang mengetahui tentang hal yang gaib di langit maupun yang di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oh, tapi bagaimana Nabi tahu tentang masa depan? Nabi tahu juga tidak semuanya, itu pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Nabi nanti tahu akan ada Dajjal dan diberitahu cirinya begini dan begitu. Tapi Nabi sendiri ragu tentang Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad Dajjal atau bukan? Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menyampaikan ciri-ciri kepada Nabi Muhammad SAW atau digambarkan di hadapan beliau tentang gambaran Dajjal seperti apa. Tapi siapa Dajjal sebenarnya Nabi juga tidak tahu. Kapan munculnya Dajjal Nabi juga tidak tahu. Apa buktinya? Buktinya Nabi SAW pernah keliru menilai Ibnu Sayyad itu seorang Dajjal. Ya, Nabi mengintip-intip Ibnu Sayyad ketika Ibnu Sayyad berada di sebuah kebun kurma. Diintip oleh Nabi SAW. Berdua dengan Umar bin Khattab. Diintip. Ditanya, kenapa apa yang kau lakukan, kata Nabi SAW, ya aku sedang melihat apakah dia Dajjal atau bukan. Nah, ya. Nabi sendiri tidak tahu Dajjal itu bagaimana. Ya. Dia tidak tahu apakah Ibnu Sayyad itu Dajjal atau bukan. Nabi SAW yang terima wahyu, tidak tahu Dajjal itu bagaimana, ya kan.
Dia hanya diberitahu sesuai dengan yang Allah beritahukan kepadanya. Ciri-cirinya begini dan begitu. Tapi dia sendiri gak ngerti atau dia sendiri gak tahu siapa Dajjal dan di mana sebenarnya Dajjal itu. Ya, ini sebuah kisah yang masyhur. Ya, Nabi SAW menyangka atau pernah beranggapan bahwa Ibnu Sayyad itu seorang Dajjal. Nyatanya kenyataannya ini banyak riwayat tentang Ibnu Sayyad. Ya. Kenyataannya banyak ulama yang mengatakan tidak, Ibnu Sayyad bukan Dajjal. Ya, ada yang mendudukan begini dan begitu. Tapi lihat dari satu riwayat ini bahwa Nabi SAW juga tidak mengetahui hal yang gaib. Bagaimana mungkin sekarang ada orang yang turun belakangan yang derajatnya bukan derajat Nabi dan derajat Rasul, bahkan juga tidak bisa dibilang sebagai ulama, lalu dia bisa mengetahui bahwa yang datang mengunjunginya itu Nabi, rohnya Nabi, yang mengunjungi dia itu para malaikat, atau dia mengaku bisa memanggil rohnya Nabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang yang akalnya itu benar-benar hilang gitu ya. Kenapa dia bilang hilang? Kalau dia bilang bahwa saya bisa memanggil Nabi SAW, roh Nabi saat ini. Nah, kita tanya sama dia, apakah di dunia cuma antum doang yang bisa kayak begitu? Atau ada orang lain lagi yang ngaku-ngaku seperti itu? Kalau dia bilang, iya coba saya doang di dunia ini. Antum siapa emangnya? Ya, sudah merasa lebih hebat daripada dulu. Ya kan? Nah, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, anak kesayangan Nabi SAW. Setelah Nabi wafat, gak pernah Nabi mengunjunginya. Tidak pernah Fatimah sekalipun berkata, semalam aku bertemu dengan bapakku yang datang. Enggak ada. Fatimah bintu Muhammad, putri kesayangan Nabi SAW, tidak bisa. Tidak pernah didatangi oleh Nabi SAW. Bahkan cucunya Husain, radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Cucunya Nabi SAW, Husain, cucu kesayangannya. Nabi tidak menunjukinya ketika dia akan dibunuh. Ya kan? Husain radhiyallahu anhu wafat terbunuh, ya, syahid dan mazlum, syahid yang dizalimi. Husain radhiyallahu taala. Ketika dia wafat atau ketika dibunuh, Nabi tidak mengunjunginya. Ya. Dan Husain tidak pernah bertemu dengan Nabi secara langsung. Nah, kalau ada orang Indonesia mengaku bisa bertemu dengan Nabi, bahkan dia berkata bahwa Nabi selalu mengikuti dia kemana pergi. Ini togut ini orang ini. Ya. Kita nggak lihat gelar di depannya Kiai Haji atau Ustadz atau apa namanya, atau Syekh apa namanya gitu kan. Tapi kalau dia mengaku kemana-mana bahwa dia diikuti oleh Nabi, ya, kemanapun dia tidur Nabi selalu menemaninya, naik mobil nemani Nabi ikut pada dia. Ketika dia buang sampah, Nabi ingatin jangan buang sampah sembarangan. Nah, ini tohut namanya, bukannya Ustadz. Dai tohut, ya begini. Ya, kalau ada orang mengaku Ustadz yang mengaku begitu, maka dia tohut. Gak perlu dia usah atau apa. Itu taubat. Ya, kenapa? Mengklaim. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illa Allah." Tidak ada yang tahu hal yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Dialah Allah Azza wa Jalla yang mengetahui hal yang gaib. Dan dia tidak akan memberitahukan hal-hal yang gaib kepada siapapun juga. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata dalam ayat berikutnya, illa man irtada mir rasulin, kecuali rasul-rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat tuh, ayat ini berkata illa man irtada mir rasulin, kecuali rasul-rasul yang diutus. Allah tidak mengatakan illa man irtada min nabiyyin. Mana yang lebih tinggi derajat nabi atau rasul? Tentu kita katakan rasul lebih tinggi. Ya. Allah berfirman, tidak ada yang bisa mengetahui hal gaib kecuali rasul-rasul, itu pun yang diridhoi, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi juga enggak. Ya, kecuali para rasul. Itu juga atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani adzalillah wa yakum, tidak ada yang mengetahui hal yang gaib. Ya. Maka aneh kalau ada sekarang ini orang-orang, benar-benar orang yang saat ini kalau dia datang pada saat ini, lalu dia mengklaim bahwa dia mengetahui hal yang gaib. Nah, hal yang gaib. Nah, ini perlu dipertanyakan. Ya. Perlu dipertanyakan keislaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkata, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah.
Di sisi Allah lah semua kunci-kunci ilmu ghaib. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang di darat maupun yang di lautan. Wa ma yasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada yang jatuh daun kecuali dia mengetahuinya. Wala habbatin min dhulumatil ardi wala ratbin wala ya'isin illa fi kitabim mubin. Begitupun tidak ada biji-biji di kegelapan malam atau tumbuhan yang pecah kemudian menumbuhkan tunas kecuali sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Ya, tercatat di Lauhil Mahfuz. Allah berkatakan la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Hadza hasara ala ya'lamul ghaib illallah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mengetahui al-ghaib kecuali Allah. Au man atla'ahu Allah ala syai', atau yang Allah tampakkan pada dia pada sesuatu minal ghaib min rusulihi, dari para rasulnya. Li ajli maslahatil bashar wa ma'jazatu lirrusul. Ya. Yang diwujudkan juga dalam rangka untuk kebaikan manusia, maslahah. Seperti Nabi SAW bercerita tentang Dajjal, tentang sifat-sifatnya, tentang sikap-sikapnya, tentang sepak terjangnya. Ini bukan untuk apa-apa, bukan supaya Nabi dianggap bahwa dia itu hebat mengetahui yang gaib, bukan. Supaya kita manusia berwaspada bahwa nanti akan di akhir zaman ada makhluk yang begini dan begitu yang mendatangkan ini dan itu dan menimbulkan masalah yang besar, yaitu namanya Dajjal. Itu supaya begitu maksudnya, ya, bukannya untuk jago-jagoan, bukan hebat-hebatan, gitu. Ya. Dikatakan atau mukjizatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau sebagai mukjizat bagi Nabi atau para Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Lakinna lam ya'lamul ghaiba min dzati nafsihi. Mereka para Rasul itu tidak tahu hal-hal yang gaib menurut mereka sendiri, tidak. Mereka tahu hal yang gaib itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa inna ma'alamahu lil ghaibi min ta'limillahi azza wa jalla lahu. Ya, adapun mereka mengetahui hal yang gaib karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Fala ya'lamul ghaiba illa Allah, maka tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faman idda'a 'alamul ghaibi, ilmul ghaibi fa innahu yakunu musyarikan lillahi fi ma ikhtassa bihi subhanahu. Maka kata Syekh Fauzan hafizahullah taala, siapa saja yang mengaku dirinya mengetahui hal yang gaib, maka dia sudah mengangkat dirinya sama dengan Allah Azza wa Jalla, yaitu mengetahui hal yang gaib. Kenapa? Yang mengetahui hal yang gaib itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka kalau dia mengaku bahwa diri mengetahui hal yang gaib, berarti dia sudah mensejajarkan dirinya dengan Allah. Itu tauhid namanya. Ya, itu namanya tauhid. Kalau dia sudah mengetahui hal yang gaib, itu tauhid namanya. Ya, karena enggak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah. Fa yakunu musyrikan wa taghutan wa kafiran. Maka orang ini sudah dianggap musyrik, tauhid dan kafir, kata Syekh Fauzan hafizahullah taala. Wa hadza man a'zam anwa'ir riddat minna mi'anil Islam, dan ini adalah ya a'zam anwa'i riddah, ya, macam salah satu bentuk murtad yang paling a'zam, yang paling besar dari Islam. Bentuk murtad dari Islam yang paling besar. Apa itu? Mengaku dirinya mengetahui hal yang gaib. Mengetahui hal yang gaib. Ya. Adapun ikhwan yang adalah wa yaqini mengaku mengetahui hal yang gaib. Adapun mengaku yang gaib itu maksudnya begini, yang enggak ada hubungannya gitu. Dia mendengar bisikan, itu mengetahui hal yang gaib. Mendengar bisikan, kemudian dia tahu dari bentuk badannya begini dan begitu. Atau dia lihat dia kocok dari teh, dia tahu ramal, atau dia tahu tentang kedudukan bintang, kedudukan bulan, kemudian dia mengetahui, dia rasa bahwa depan begini begitu, yang nggak ada hubungannya, ini mentauhid. Adapun orang yang menganalisa, ya, ada yang menganalisa, walaupun analisanya salah dan keliru, ini nggak tauhid namanya. Ya, dia menganalisa, ya. Kalaupun keliru ya keliru manhaj, ya keliru dalam menganalisa seorang, seperti contoh orang yang mengartikan sebuah dalil mengambil dari dalil dari hadis yang dianggap hadis sahih,
kemudian dia kait-kaitkan dengan keadaan sekarang, ini bukannya dukun. Dia salah menganalisa. Ya, dia salah menganalisa. Paling jelek, dia salah manhaj, salah metodologi dalam mengambil dalil. Ya, dalilnya sudah dhaif tapi masih dipakai dan dia masukkan akalnya dalam menafsirkan dalil yang gaib. Ya, dia tidak mengetahui yang gaib, dia cuma mengait-kaitkan cocokologi. Ya, maka ikhwani adzalillahu wa iyyakum, afsik alaika lisana, tahan lisan-lisan kita. Ketika ada orang yang salah dalam mengartikan sebuah dalil, jangan lantas kita sebut mereka dukun, karena dukun itu tauhid. Ya, jangan dengan bermudah-mudah langsung kita katakan ini dukun. Bukan. Yang dukun maksudnya dia mengklaim bahwa dia mengetahui hal yang gaib dari ramalan-ramalan, mengetahui dengan pasti orang akan mendapat keuntungan ini dan keuntungan itu. Ya, maka ikhwan adzalillah wa iyyakum tahan. Kalau dia salah, dia keliru karena tidak sesuai dengan manhaj atau dengan metodologi dalam memahami atau menafsirkan sebuah dalil. Nah ini ikhwan adzalillah wa iyyakum. Jangan bermudah-mudah ya. Jangan bermudah-mudah langsung menuju orang ini dukun lah, ini orang inilah, orang itulah, jangan. Ya. Nah, ikhwan adzalillah wa iyyakum, kita lanjutkan. Nah, orang yang mengklaim bahwa diri mengetahui hal gaib ini a'zamu anwa'ir riddah di Islam. Ini adalah cara murtad yang a'zam, yang besar dalam Islam. Yang kelima, ikhwan adzalillah wa iyyakum, nah ini yang terakhir dari macam-macam tauhid. Yang terakhir dari macam-macam tauhid apa? Man hakama bighairi ma anzalallah azza wa jalla. Orang-orang yang berhukum tidak dengan hukum Allah azza wa jalla. Nah, ini perhatikan ini, jangan tidur. Ya, karena kalau tidur nanti melenceng, salah ngertiin, malah jadi rusak. Ya, perhatiin dulu pendapat para ulama tentang berhukum tidak dengan hukum Allah. Wa daliluhu qauluhu ta'ala yuriduna yatahakamu ila taghut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin mencari hukum dengan kepada taghut. Falladhi yahkumu bighairi ma anzalallah. Maka siapa saja yang berhukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan, ya, tentang halalnya sesuatu, ya, mustahilan lidzalika yakunu taghutan. Ya. Seseorang yang berhukum dengan sesuatu yang bukan Allah turunkan, mustahallan lidzalika yakunu taghutan, kemudian menghalalkan melakukan itu, boleh melakukan itu, maka dinamakan taghut. Ya, dinamakan taghut. Orang yang menganggap boleh berhukum dengan apa yang Allah turunkan selain berhukum, siapa saja yang mengatakan bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah azza wa jalla, ini bisa jadi taghut. Bisa jadi taghut. Walladhi yaqulu innahu yajuzu ayatahakamu ilal qanun. Ya, mereka yang berkata bahwa boleh berhukum kepada undang-undang buatan manusia. Au ilal awaid fil jahiliyah, atau kembali kepada masalah-masalah jahiliyah. Au awaid al-qabail wal badiyah, atau hukum-hukum kabilah atau kesukuan, ya. Wa yatraqus syar'i. Nah, catat, yang meninggalkan syariat. Meninggalkan syariat. Ya. Mereka berkata, hadza halalun wa hadza yusawi ma anzalallah. Mereka berpendapat ini halal, ini boleh berhukum seperti ini karena ini hukum ini sama dengan hukumnya Allah. Fa'idha qala, jika dia berkata atau dia berpendapat innahu ahsana mimma anzalallah, bahwa hukum yang mereka punya ini ahsana mimma anzalallah, ya, lebih baik daripada hukum Allah azza wa jalla, au yusawi ma anzalallah, atau dianggap bahwa ini sama hukumnya dengan hukum Allah azza wa jalla, ya, atau dia berkata ini halal, ini boleh seperti ini, boleh berhukum dengan selain Allah. Walam yakul innahu yusawi wala afdal, tapi dia tidak berkata hukum ini tidak sama dan tidak lebih baik daripada hukum Allah. Wala
halalun jaizun, ini hanya boleh saja, ini boleh-boleh saja. Wa ya'tabaru taghutan wa hadha yanassul Qur'an. Wa hadha binassil Qur'an. Dikatakan hadza ya'tabiru taghutan. Ya. Wa hadha binassil Qur'an. Dan ini sesuai dengan nas dari Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna yatahakamu ila taghut. Mereka ingin berhukum kepada taghut. Sumiya taghutan. Dinamakan taghut li'annahu tujawazu haddah. Ya. Membolehkan itu untuk melakukan atau berhukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini orang yang mengatakan boleh hukum dengan hukum selain Allah, gunakan aja, nggak apa-apa. Atau dikatakan nggak sama kok, ini dengan hukum Allah sama kok prinsipnya. Nah, atau dikatakan, oh justru hukum ini yang lebih baik daripada hukum Allah. Ini sama-sama tahu. Ya. Amma man hakama bi ghairi ma anzalallah. Adapun lihat pengecualiannya kata Syekh Fauzan ya. Amma man hakama bi ghairi ma anzalallah. Adapun orang yang berhukum tidak dengan hukum Allah. Wa huwa yuqarru anna ma anzalallahu wal wajib. Tapi mereka berkeyakinan bahwa berhukum dengan hukum Allah itu hukumnya wajib. Wa huwal wajibu itba'ul haq, wajib mengikuti yang benar. Wa anna ghairuhu batil, dan meyakini bahwa selain hukum Allah itu batil. Ya. Wa annahu yahkumu bi batil, bahwa hukum-hukum Allah itu hukum-hukum selain Allah itu batil. Fa hadza ya'tabiru kafiran al-kufru al-asghar. Maka orang ini jatuh kepada hukum kafir, tapi kufurnya kufur asghar, kufur kecil. Alladzi la yakhruju minal millah. Dia tidak keluar dari agama Islam. Kufrun duna kufrin. Kufur tapi tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Ya. Lakinnahu ala khatrin azim. Tapi dia dalam keadaan bahaya yang besar. Bahaya yang besar. Ya. Ala tariqi qad yasilu bihi ila al-kufru al-mukhriju minal millah idza tasahala fi hadzal amr. Kenapa dia dalam bahaya besar? Karena kalau dia beranggap bermudah-mudah berhukum dengan seperti itu, lalu dia menggampangkan meninggalkan hukum Allah, ya, bermudah-mudah, ini bahaya ini. Bisa jadi dia keluar dari Islam juga nanti. Ya. Wa amma man hakama bi ghairi ma anzalallah an ghairi ta'ammudin, ya. Bal an ijtihad, ya, atau seseorang yang berhukum dengan selain hukum Allah, tapi bukan maksud dia berhukum dengan selain, tapi karena dia berijtihad. Wa huwa min ahli al-ijtihad min al-fuqaha, dan dia juga maksudnya memang orang yang ahli ijtihad dari kalangan fuqaha atau ahli fikih gitu ya. Wajtahada, kemudian berijtihad, walakin lam yasibu hukmullah, dan dia ketika dia berijtihad dia nggak tahu atau dia menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala, wa akhta'an, dia keliru. Akhta'an fi ijtihadihi fa hadza maghfurun lahu. Dia keliru dalam berijtihad, maka ini diampuni, dimaafkan. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakamal hakim fa ijtahada." Jika seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan ijtihad, thumma asaba falahu ajran, kemudian benar apa ijtihadnya dia, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Adapun kalau dia sudah berusaha ingin berhukum dengan hukum Allah, ya, berijtihad, bersungguh-sungguh, tapi akhta, dia keliru, falahu ajrun, maka dia tetap mendapatkan 1 pahala. Li'annahu la yata'ammadu al-khata'a huwa yuridul haqq. Karena dia bukan pengen keburukan, yang dia inginkan adalah kebaikan. Wa yuridi muwafiqahu hukmullah azza wa jalla. Dia pengen sesuai dengan hukum Allah, tapi karena kekurang ketepatannya ijtihad dia, maka dia keliru. Lakinnahu lam yuwaffiqhu lahu fa hadza ya'tabiru ma'dzuran wa ma'juran. Ya. Maka orang yang seperti ini sudah berijtihad, dia pengen hukum Allah tapi dia keliru dalam berijtihad, maka orang ini dikatakan maghfuran wa ma'juran. Dia diampuni, bisa dimaafkan, dan bahkan mendapatkan pahala. Walakin la yajuzu ittiba'ihi 'alal khata'. Tapi kalau kita sudah tahu dia keliru, kita nggak boleh ngikuti. Ya. La yajuzu lana an nattabi'ahu 'alal khata'. Kita tidak boleh ngikuti orang yang keliru dalam mengambil keputusan. Wa min hadza ijtihadat al-fuqaha allati akhta'u fiha, termasuk dalam ini para ahli fikih yang ketika mereka
mengambil sebuah dalil, akhta, mereka keliru. Aw ijtihadati al-qudatu fil mahakim idza ijtihadu, ya, seperti juga para hakim di mahkamah-mahkamah atau di pengadilan-pengadilan ketika mereka berijtihad. Wa badalu wasahum fi talabil wusuli ila al-haq, ya, mereka berusaha untuk mencari kebenaran, walakin lam yuwaffiquhu fahata'uhum maghfurun, ya, adapun ketika mereka salah, maka tetap dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia hanya akhta, keliru. Dia inginkan kebaikan, ya, maka keliru. Nah, ini ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, diperhatikan di sini, ya, ada orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada yang beranggapan bahwa kalau saya pakai hukum ini lebih baik daripada hukum Allah, atau hukum yang saya buat ini lebih sama dengan hukum Allah. Nah, orang yang beranggapan seperti ini yang dikatakan tauhid, yang beranggapan. Adapun orang-orang yang menganggap bahwa saya tahu hukum Allah, tapi bagaimana? Saya ini masih hidup di dunia, ya, saya ingin mendapatkan keuntungan dengan tidak menggunakan hukum Allah, ya. Kalau saya pakai atau mereka beranggapan kalau saya pakai hukum Allah nanti saya kehilangan dunia saya, ya. Maka orang-orang ini tidak dikatakan tauhid, tapi dia dikatakan kufrun duna kufrin. Selama dia masih beranggapan bahwa hukum Allah lebih baik daripada hukum manusia, dan hukum manusia tidak sama dengan hukum Allah, maka orang ini dikatakan kufrun duna kufrin, ya. Dia kafir, tapi dia tidak keluar dari agama Islam. Tapi dia adalah bahaya besar jika dia terus-terus melaksanakannya, kemudian dia bertasahul, bermudah-mudah dalam mengambil hukum pada hukum selain Allah Azza wa Jalla. Ini bahaya sekali. Nah, ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, demikian contoh 5 rusul at-tawaghid, 5 kepala dari tauhid, ya. Kita ulangi lagi, ya. Pada tauhid itu sangat banyak, ya. Kepalanya ada 5. Yang pertama iblis, ya. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang diibadahi dan dia ridho atas ibadah sendiri. Yang ketiga, orang yang menyeru untuk melakukan peribadatan kepada selain Allah, baik untuk dirinya maupun yang lainnya. Yang ketiga, dai-dai syirik. Yang keempat adalah siapa saja yang mengakui dirinya mengetahui hal yang gaib. Ya. Ini dukun dan yang sejenisnya, peramal dan lain sebagainya. Yang kelima adalah seseorang yang beranggapan bahwa hukum yang dia buat lebih baik daripada hukum Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, 5 macam tauhid yang besar saat ini, atau yang ada di setiap masa, ya, yang mudah ditemukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindari kita dari perbuatan tughyan, perbuatan melampaui batas. Ya, semoga Allah menjaga kita dari tauhid-tauhid yang ada, ya. Amin. Demikian ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, semoga ada manfaatnya untuk Anda dan untuk semua, ya. Kita buka sesi soal jawab ya hari ini. Tafadhal kalau ada yang mau bertanya. Wah, ini pertanyaannya banyak banget. Ya. Sering kalau ada kejadian atau musibah maka dikaitkan dengan tanda-tanda alam. Misalnya ada kupu-kupu, berarti akan ada tamu. Ya, ada burung gagak, bakal ada yang mati. Apa ini termasuk tauhid? Ya, ini bukan tauhid, ya. Ini termasuk apa? Ini namanya tatayur. Ya. Tatayur. Ya, tatayur. Dia perbuatan syirik, tapi syiriknya syirik asghar, syirik kecil. Tidak termasuk syirik besar. Menganggap bahwa kalau ada tamu, kupu-kupu ini ada tamu, ada burung gagak tidak ada kematian. Ya. Selama dia berkeyakinan bahwa Allah yang mendatangkan kematian, yang mendatangkan para tamu, ini syiriknya syirik kecil. Tapi dia kait-kaitkan dengan datangnya hewan-hewan tertentu. Ini namanya tatayur. Ya, dulu pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Jadi tatayur, dosanya dosa besar. Dosanya dosa kecil, dosa besar, dosa besar. Tapi syiriknya syirik kecil. Ya, syirik kecil termasuk dosa besar. Karena pasti diazab juga oleh Allah Azza wa Jalla. Hati-hati ya. Jangan beranggapan bahwa syirik kecil itu berarti dosa-dosa kecil. Tidak.
Syirik kecil itu dosanya dosa besar. Bahkan dia diazab juga oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Tapi yang membedakan syirik besar dengan syirik kecil adalah syirik besar menjadikan pelakunya keluar dari Islam dan seluruh amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syirik kecil dia diazab tapi tidak selamanya dalam neraka. Suatu saat Allah akan mengangkatnya ke dalam surga. Wallahu taala a'lam. Apakah termasuk tagut kebiasaan dalam sambutan menyampaikan berlebihan mulai dengan hadirin, kemudian berdiri menyampaikan sambutan yang terhormat kepada para guru, para tokoh masyarakat dengan julukan Abu Karam, bahkan orang disebut semua titel yang kita buat. Ini afwana wa iyyakum. Sekali bentuk yang berlebihan dalam al-muta' al-matbu', ya. Kalau dalam hari ini dia memberikan gelar-gelar kepada orang-orang tua, pada tokoh-tokoh, ya, ini enggak masalah sebagai bentuk penghormatan, ya, karena Nabi SAW ketika menulis surat kepada Raja Romawi, ya, beliau menulis min Muhammad Rasulullah, utusan Allah, ila Hirakla azimir Rum, kepada Heraklius atau untuk Heraklius azimir Rum, pembesar bangsa Romawi. Dikasih gelar yang si Heraklius itu senang, apa? Azimir Rum, pembesar bangsa Romawi. Ya, dikatakan pembesar, dikatakan azimir Rum. Padahal mereka kafir tuh. Ya, Heraklius kafir, tapi Nabi diberikan gelar. Kenapa? Enggak apa-apa untuk menghormati. Selama gelar itu tidak melampaui hak-hak dia sebagai manusia. Tidak berlebihan. Seperti orang yang mengatakan, ya kita sambut raja di raja. Ya, enggak ada raja di raja. Raja di raja hanya Allah. Raja. Kalau kita sambut raja kita, ini boleh. Ya, nggak apa-apa kalau raja kita. Kalau dibilang raja di raja dari segala raja yang ada, nah ini nggak boleh, karena berlebihan. Ya, tidak ada raja di raja. Al-Malikul Mulk hanya Allah Azza wa Jalla. Allah lah raja di segala raja, bukan manusia. Ya, jadi jangan sampai berlebihan juga ketika menghormati seseorang. Kemudian menghormati dengan berdiri, kata Nabi SAW. Ini kebiasaan orang-orang bodoh. Ya, ketika datang orang tokoh pembesarnya datang lalu mereka berdiri, karena Nabi SAW sangat marah ketika beliau datang para sahabat berdiri. Ya, ini tidak boleh. Kalau menghormati dengan sampai merunduk sampai seperti ruku seperti orang-orang Jepang, ya, ini perbuatan syirik, nggak boleh. Ini haram hukum. Ini nama togut juga. Kalau dia diam ketika ada orang menghormati dia dengan cara merunduk, cara ruku, yang menghormat dan yang dihormati togut namanya. Ya. Kalau sampai ada orang ruku di hadapannya, kemudian dia diam, ya, ini jadi togut dia. Melampaui batas. Kenapa? Ruku dan sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu taala a'lam. Kalau cuma menghormati berdiri, namanya orang-orang bodoh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang bodoh. Ikhwani adzalillah wa iyyakum, sampai di sini ada Pak Widi ya. Pak Widi, tafadhol Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau ada orang berpendapat orang tuh punya ilmu gaib karena karomah, itu gimana Ustaz? Sama satu lagi mungkin ini mengenai apa namanya? Apa Pak, nggak kedengeran? Halo. Ya? Halo Ustaz. Ya. Halo. Nah, ya. Karomah Ustaz, ada yang berpendapat karena karomah itu gimana Ustaz? Karomah. Ya. Dengarnya Ustaz? Ya. Harus dibedakan antara karomah dengan sihir. Kita harus tahu beda karomah dengan sihir. Karomah itu dari Allah, sedangkan sihir itu dari syaitan. Ya, karomah itu dari Allah, sedangkan sihir itu dari syaitan. Apa bedanya itu? Satu bedanya. Pertama tuh, kedua, sihir dapat dipelajari, sedangkan karomah tidak bisa dipelajari. Ya. Sihir bisa dipelajari. Seperti orang yang kebal ditusuk, ini dipelajari. Ada amalan-amalan tertentu yang bikin dia akhirnya tidak kebal, akhirnya dia kebal atau tidak mempan dilukai. Ya, ini yang seperti ini sihir namanya. Ya, seperti orang yang latihan. Ya, ini latihan namanya, latihan itu belajar namanya. Belajar itu berarti bukan karomah. Nggak ada karomah itu tidak bisa dilatih. Ya, Muslim al-Ansi, seorang di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu an yang ditangkap oleh Musailamah, ada seorang Muslim yang ditangkap, kemudian dia dibakar dan dia tidak mati, dia nggak belajar sebelumnya.
Nabi Ibrahim tidak pernah belajar dia bisa supaya kuat dibakar api, gak ada. Ya. Mukjizat atau karamah tidak bisa dipelajari. Ya. Dan harus diketahui juga ikhwan yang adalah wa iyyakum. Seseorang yang memiliki karamah, ya keutamaan atau keanehan-keanehan, bukan berarti dia kedudukannya lebih tinggi dari yang lain. Jangan salah juga itu. Ya. Orang yang mendapat karamah belum tentu dia kedudukannya lebih tinggi dari yang lain. Nah, contoh siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar dengan Abu Bakar, siapa yang lebih mulia? Abu Bakar atau Umar? Ya, tentu Ahlus Sunnah mengatakan Abu Bakar lebih mulia dari Umar. Kenyataannya apa? Abu Bakar dulu menjadi khalifah, baru Umar. Ini kedudukan. Jadi kedudukan Abu Bakar lebih tinggi daripada Umar. Dan kita lihat, adakah mukjizat dari Abu Bakar atau karomah yang dilakukan oleh Abu Bakar? Tidak ada. Tidak ada keanehan yang bisa dibuat oleh Abu Bakar. Ya, Umar bin Khattab punya karomah. Suatu saat dia sedang khutbah Jumat, tiba-tiba dia berteriak untuk mengajak, ya Sariya al-Jabal, wahai pasukan lari ke jalan, lari ke gunung. Padahal sedang sholat Jumat. Jamaah Jumat bingung, ngapain Umar teriak-teriak ke gunung, sedangkan nggak ada pasukan di Madinah ketika itu. Rupanya pasukan itu sedang diutus di daerah Palestina atau di daerah Syam, di negeri Syam. Umar memerintahkan pasukan untuk lari ke gunung karena dikepung. Dan ajibnya, di daerah itu terdengar suara Umar oleh pasukan. Ketika mereka bingung, dikepung oleh musuh, dia mendengar suara Umar untuk naik ke gunung. Lalu mereka naik ke gunung dan Allah selamatkan mereka. Ini karomah yang luar biasa. Suara Umar bisa menembus jarak sekian kilometer, ya kan? Karomah yang besar. Tapi lihatlah Abu Bakar As-Siddiq. Tidak pernah terdengar karomahnya Abu Bakar. Tapi apakah Umar lebih baik dari Abu Bakar? Tidak. Ahlus Sunnah menganggap bahwa Abu Bakar yang lebih baik daripada Umar. Ya. Jadi orang yang punya karomah itu bukan berarti dia lebih tinggi dari yang lainnya. Jangan salah, ya kan? Jangan salah. Kalau dibilang kalau karomah itu lebih hebat atau yang orang memiliki keanehan dan kehadiran yang hebat itu berarti dia lebih mulia daripada yang lain, berarti Nabi Sulaiman lebih hebat dari nabi-nabi yang lain. Ya, Nabi Sulaiman bisa naik angin, ya kan? Bisa memerintahkan bangsa jin, ya, luar biasa ya Nabi Sulaiman itu, ya, bisa melakukan yang di luar batas manusia tuh. Dia bisa perintahkan manusia untuk memperhatikan jin untuk ngambil mutiara dari lautan. Dia bisa perintahkan burung, dia bisa berbahasa burung, dia bisa bahasa semut dan lain sebagainya, ya. Tapi apakah Nabi Sulaiman lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW? Atau Nabi Isa alaihissalam? Dia bisa menghidupkan yang mati, bisa membuat orang yang buta dari kecil bisa melek. Ini mukjizat yang luar biasa yang nggak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi Isa lebih mulia daripada Nabi kita Muhammad SAW? Tentu tidak. Ya. Makanya jangan terpengaruh bahwa orang yang memiliki kehebatan berarti dia lebih mulia dari yang lain. Tidak. Enggak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Bukan yang paling banyak karomah atau mukjizatnya. Ya, bukan itu. Yang paling takwa. Ya. Nah, ini yang banyak kita tertipu, ya. Kita anggap bahwa orang kalau punya karomah berarti kedudukannya tinggi di sisi Allah. Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, ini ikhwan yang adalah ya. Demikian sebagai penutup, semoga bisa dipahami. Kita cukupkan jumpa kita pada pagi hari ini. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk Anda dan semua. Satu lagi bisa Ustaz. Oh, ada yang mau tanya lagi? Fadhol. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa nih, siapa nih? Mas Gimin, Ustaz. Oh, Pak Gimin ya. Oh, Mas Gimin, ayo silakan Pak. Ya, ini kan sering terjadi nih acara adat Jawa itu kan sering ada sungkeman atau apa itu bisa dibilang itu enggak togut? Iya. Nah ini diketahui Lebaran biasa seperti itu. Sungkeman kalau sampai dia nunduk, sujud atau dia sampai beruku, ini termasuk togut. Kalau yang orang tuanya diem digituin, orang tua jadi togut. Kalau anak yang melakukan itu, anaknya jadi togut.
Makanya Iya. jangan lakukan itu. Ya makanya sering kali itu ya orang tua diem aja digituin Ya juga. orang tua nggak ngerti. Iya. Orang tuanya nggak ngerti, orang tuanya nggak tahu, makanya dikasih tahu biar dia Iya. nggak suka gitu ya. Nah, Iya. orang tua Oke, senang jangan aja, tapi karena budaya ya. Tapi nggak boleh seperti Ya. itu. Ya, menghormati orang tua cukup menciumnya, mencium tangannya atau mencium keningnya atau memeluknya. Dan yang lebih utama perhatian kasih sayang kita pada mereka. Ya, jangan mentang-mentang lebarannya cuma setahun sekali, teleponnya atau pulang kampungnya cuma setahun sekali. Teleponnya teleponnya juga kalau udah mau pulang baru telepon. Ya. Terus ngasih duitnya juga hanya setahun sekali, jangan kayak gitu. Namanya bakti itu ya perhatikan keadaan mereka, ya, lihat kebutuhan-kebutuhan mereka penuhi gitu ya. Ya, Mas Alimin? Ya, kalau Sudah dipahami ya. Ya. Sehat semua ya keluarga ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Halo, yang lainnya Pak, tadi ada Pak Beni nggak ya? Nggak ada ya, udah ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, silakan Pak Beni. Ingin lebih jelas Ustaz mengenai karomah terhadap melihat yang goib ya. Karena ada beberapa orang di zaman sekarang yang menganggap bahwa ketika melihat hal yang goib yang keluar dari dalil-dalil syar'i tadi, justru menganggapnya ini karomah. Identifikasi ini karomah enggaknya seperti apa Ustaz lebih detail? Iya, tadi dikatakan Pak, beda karomah dengan dengan sihir. Ya, itu adalah kalau karomah dari Allah, sedangkan sihir dari syaitan. Yang pertama. Kedua, karomah itu tidak dipelajari. Tidak dipelajari. Tidak ada amalan-amalannya. Tidak bisa dilatih. Ya, tidak bisa, saya mau melatih karomah nih dengan melatih pernapasan. Nggak ada. Yang namanya melatih pernapasan itu berarti sihir itu. Ya kan? Kalau saya tahu hal-hal yang gaib, yang mana hal gaib yang Anda tahu? Tanyakan gitu ya. Kalau dibilang saya tahu bahwa tahun depan akan terjadi begini dan begitu. Dari mana Anda tahu? Ada yang membisiki. Yang membisiki itu syaitan berarti. Karena nggak ada yang tahu tentang hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dibilang ini yang membisiki saya malaikat. Antum siapa dibisikin malaikat? Kedudukan antum segede apa? Ibadah antum kayak apa sampai malaikat rajin mau bisikin antum? Ya, ini jelas yang bisikin dia itu syaitan. Ya, bukan malaikat. Kalau ada orang yang mengetahui tentang rinci tentang hal yang masa depan, ini syaitan, ini togut namanya. Ya, makanya jangan ini jelas togut. Jadi bedanya itu kelihatan sekali. Bagaimana dengan kehidupan mereka sehari-hari? Apakah mereka mengikuti Quran Sunnah atau enggak? Mereka mengamalkan amalan Islam atau tidak? Kalau mereka tidak mengamalkan amalan Islam, berarti mereka bukan karomah, tapi sihir. Ya, begitu ya Pak ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Artinya hanya ini aja Ustaz. Artinya memang pada intinya orang yang bersangkutan itu harus yakin untuk mengidentifikasi dirinya ya Ustaz ya. Iya. Iya Pak. Nah, kita juga jangan terlalu mudah percaya. Kalaupun ada orang seperti itu ya kita anggap biasa-biasa aja. Bukan berarti dia lebih baik atau lebih mulia dari kita gitu. Ya. Enggak ada. Jadi saya bilang bahwa tanda kemuliaan orang bukan dengan banyaknya karomah yang dia punya, tapi kemuliaan dan ketinggian seseorang dari takwanya, dari amal soleh yang dia lakukan. Ya, bukan dari hebatnya atau banyaknya karomah yang dia punya. Gitu ya Pak ya. Nah, begitu. Ya, dipahami. Oh, alhamdulillah. Kemudian saya berikut ini. Ayah, siapa namanya? Gak ada lagi yang tanya? Halo? Gak ada lagi ya? Oke. Ya kalau nggak ada kita cukupkan jumpa kita sampai di sini. Ya, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga Allah mencatat duduknya kita ini sebagai amal soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk terus beramal di 10 hari akhir bulan Ramadan ini. Dan sekali lagi amalan yang terbaik, banyak sekali amalan yang bisa dilakukan di 10 akhir Ramadan ini. Salah satunya adalah memperbanyak sedekah, ya, membayarkan zakat fitrah dan lain sebagainya. Insya Allah besok hari Ahad kita bicara tentang zakat fitrah, ya, dari kitab Sahih Fiqh Sunnah, ya, bagaimana pendapat para ulama tentang fitrah dan bagaimana cara menjalankannya. Mudah-mudahan besok kita bisa bertemu kembali. Demikian
Mohon maaf atas segala khilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.